everyone, it's a girl, Jacqueline. Sesuai judulnya, kalian sudah bisa lihat kalau di video hari ini aku pengen sharing ke kalian produk-produk yang aku suka dan juga tidak suka di bulan Mei lalu. Jadi kalau flops itu yang berarti produk-produk yang aku nggak suka, sedangkan bobs itu yang berarti produk-produk yang aku suka. Jadi aku pakai slang dari TikTok gitulah. Oh ya, by the way, kok kalian nyadar hari ini makeup aku cukup bold, cukup full glam. Padahal biasanya aku nggak kayak gini, biasanya kayak natural-natural aja. Awalnya aku tuh juga pengen yang natural kan, cuman eyeshadow aku ketebalan, jadi kayak ya udahlah bikin cut crease. Terus cut crease kok kayaknya jelek nggak pakai eyeliner, terus aku pakai eyeliner, terus eyelinernya ketebalan, jadilah seperti ini, jadinya malah full glam. I hope you guys don't mind. Dan by the way, untuk produk-produk yang aku nggak suka itu bukan berarti produknya jelek gitu loh. Bisa jadi itu karena kurang sesuai dengan preferensi aku aja. Dan aku juga tidak ada niat untuk menjatuhkan brand tersebut atau menjelek-jelekannya. Jadi tolong diingat itu. Jadi tujuanku benar-benar pure pengen sharing ke kalian pengalaman aku sebagai konsumer produk-produk tersebut. That's it for the intro, and without further ado, this is jumping to the video. Baiklah, pertama-tama aku pengen mulai dari yang flops terlebih dahulu, yaitu produk-produk yang aku tidak suka. Dan aku akan mulai dari body care terlebih dahulu. Untuk body care yang aku kurang suka ada dari si Vaseline Superfood Skin Serum, ini yang cranberry. Jadi sebenarnya ini bukanlah produk yang buruk, tapi ini cuman kurang sesuai dengan preferensi aku atau tipe lotion yang aku suka gitu. Jadi dia nggak terlalu masuk ke tipe itu. Jadi dia ini tipe lotion yang gel gitu, dan dia tuh sangat-sangat ringan. Dan aku tuh lebih suka lotion yang a bit thick dan lebih moisturizing ketimbang produk ini, karena kayak terutama bagian siku aku gitu ya kan termasuk kering banget, dan kalau aku pakai produk ini tuh kayak nggak terlalu ngefek gitu, kulit aku masih kelihatan kayak agak kering, jadi kayak what? Untuk aromanya sendiri aku suka banget aroma cranberry-nya, cuman dia sangat amat tidak tahan lama. Aku nggak masalah kalau misalnya lotion itu aromanya soft atau lama-lama akan menghilang, cuman ini bener-bener kayak baru aku pakai beberapa detik kemudian udah hilang harumnya. Jadi kayak kalau aku cium gini udah nggak ada harum cranberry-nya lagi. Jadi kayak kenapa langsung menguap gitu aja aromanya. Kalau si lotion kesukaan aku, si Lervie itu, dia memang aromanya soft dan juga lama-lama dia menghilang, nggak terlalu awet, but at least the perfume lingers for a while gitu loh. Jadi kayak masih ada aromanya sebentar, jadi aku bisa nikmatin dulu aromanya. Sedangkan yang ini bener-bener aku apply nggak lama kayak hilang gitu aja aromanya. So ya itu dia alasan kenapa aku kurang suka dengan lotion ini. Yang pertama karena dia kurang melembabkan, dan yang kedua karena aromanya cepet banget hilang. Tapi untuk aromanya it's not really big deal sih for me. Yang menurut aku yang cukup big deal itu si dia kurang melembabkan. Ini masih produk untuk badan, yaitu deodoran dari Nivea Whitening Happy Shave. Okay, so I'm just gonna be real with you. Cathy aku ini termasuk yang gampang keringetan dan agak bau gitu kalau misalnya aku nggak pakai apa-apa. Jadi aku harus pakai deodoran setiap hari. Dan aku sedang mencari deodoran yang mungkin ada kayak efek brightening-nya gitu untuk maintain aja sih sebenarnya sih. Jadi aku penasaran lah sama deodorannya si Nivea ini, karena aku lihat reviewnya di Female Beauty itu bagus-bagus, dan juga katanya ini nggak bikin perih kalau misalnya habis shave gitu. Dan aku udah coba setengah botol ini, and I do not like this. It barely do anything to my underarm, karena kalau untuk nahan bau itu juga kurang gitu loh. Memang kalau pas di awal pakai tuh dia harum, cuman pas udah sore, pas udah beraktivitas, udah ada keringat gitu, aroma parfumnya ini kalau kecampur sama keringat itu kayak nggak enak banget, baunya bikin aku pusing. Dan aku sudah kasih kesempatan berkali-kali, bahkan kalau misalnya aku cuma di rumah doang gak olahraga, kayak beneran di rumah doang, itu aroma keringat campuran dengan deodoran ini I do not like it. Dan dia juga kurang nahan keringat, karena bener-bener aku di rumah doang, gak olahraga, cuman duduk aja di depan laptop itu keringatan Cathy aku. Jadi kayak ini gak terlalu ngelakuin hal banyak ke Cathy aku. Again, mohon diingat kalau banyak orang di luar sana yang cocok dengan deodoran ini, cuman sayangnya aku kurang cocok aja sama deodoran si Nivea yang Whitening Happy Shave ini. Next kita masuk ke beauty yang aku kurang suka, ada dua produk. Yang pertama itu adalah lip tint dari Makeover X Hyunjin. Ini yang si Glassy Lip Lacquer, punya aku shade Prime. Jadi aku tuh kayak love-hate relationship sama lip tint ini. Kenapa? Karena yang shade 403 Prime ini warnanya cantik banget, I love the color. Tapi untuk formulanya aku kurang suka. Jadi aku bakal swatch dikit di sini.
Tuh kalau kalian lihat warnanya cantik banget ini. Tuh kalau kalian lihat warnanya 403 yang prime ini cantik banget. Cuman yang aku bermasalah itu dengan formulanya kalau misalnya dia sudah ngeresep atau sudah tinggal stay-nya doang. Soalnya dia ini tipe lip tint yang kalau misalnya udah ngeresep atau tinggal stay-nya doang, dia tuh bakal kayak numpuk di tengah gitu, bukan numpuk sih, kayak sisanya tuh tebelnya tuh di tengah, nyisain garis. Jadi kayak efek bitten lip effect atau kayak orang lagi panas dalam gitu. Dan aku personally kurang suka dengan lip tint yang efeknya seperti itu. Aku lebih suka lip tint yang kalau misalnya udah hilang, ya udah hilang semua gitu, nggak ninggalin kayak garis di tengah-tengah gitu, because I do not like that. Cuman kelebihannya ya tuh warnanya cantik banget dan dia juga mask proof. Kalau misalnya kalian pakai masker, ini nggak bakal transfer warnanya. Menurut aku sayang aja sih karena again, I really like the color. Cuman aku benci sama efek bitten lip effect itu yang kayak garis di tengah bibir gitu kalau udah ngeresep. Aku udah coba banyak banget method supaya dia ini kayak hilangnya tuh beneran hilang gitu, nah nggak ninggalin garis, tapi nothing works karena dia memang tipe lip tint yang seperti itu. Tapi buat kalian yang suka dengan lip tint yang kasih kayak bitten lip effect gitu, I think you guys will like this one. Dan juga warna-warnanya cantik-cantik, terutama 403 yang prime ini. Baiklah, sekarang kita beralih ke kategori box atau produk-produk yang aku suka. Jadi pertama-tama aku akan mulai dari skincare terlebih dahulu. Dan skincare pertama yang aku suka adalah si Dear Me Beauty 30 Seconds Melt Away Balm. Ini yang varian blueberry. Jadi ini adalah varian barunya si Dear Me Beauty untuk cleansing balmnya. Sebenarnya nggak baru-baru banget sih, cuman ini yang paling baru lah ketimbang yang lain. And I absolutely love this cleansing balm karena formulanya udah di-upgrade. Aku tuh nyadarnya dia tuh lebih gampang melt ke kulit gitu, kayak bener-bener gampang banget meltnya, dan ngapus makeupnya sedikit lebih cepat daripada formulasi yang lama. Dan dia juga lebih banyak gitu ingredients unggulnya. Aku bakal list di sini ingredients unggulnya ada apa aja. Untuk aromanya dia tuh kayak aroma sugus gitu, tapi ini lama-lama memudar sih aromanya, and I don't really mind that. So ya, untuk experience-nya sejauh ini oke banget, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Isinya tuh 100 gram. Produk selanjutnya adalah serum, dan ini dari Some By Me, yaitu si Some By Me Propolis B5 Glow Barrier Calming Serum. Jadi produk ini tuh dikirimin oleh Some By Me tahun lalu, dan aku baru coba kayak beberapa bulan terakhir, and I really like using this serum. Jadi sesuai namanya, dia ini ada propolis, ada juga panthenol, sama royal gold honey itu. Dia juga masih ada ingredients unggul lain, masih banyak banget. Dan tujuan utama dari serum ini sesuai namanya yaitu untuk calming dan juga untuk memperkuat skin barrier. Aku udah pakai sekitar 3/4 botol ini, kayak tinggal segini, dan aku sukanya tuh dia tuh bikin kulit aku lebih plumpy dan juga sedikit lebih calm. Memang gak ada efek yang signifikan banget di kulit aku, tapi mungkin karena kulit aku nggak terlalu bermasalah, makanya gak ada efek yang kayak wow banget gitu. Yang aku sadar sih itu dia memperkuat skin barrier aku, bikin lebih kayak glowy, lebih plumpy karena dia lebih hydrating gitulah. Jadi kalau misalkan lagi nyari serum yang tujuannya untuk calming juga untuk memperkuat skin barrier dengan ingredients unggul propolis dan juga honey, kalian bisa coba si Some By Me Propolis B5 Glow Barrier Calming Serum ini. Oh ya, seperti biasanya kalau kalian pengen beli tinggal klik aja link di description box, and please keep in mind those are affiliate links. Next adalah moisturizer yang sempat viral banget, yaitu si Skintific 5x Ceramide Barrier Repair Moisture Gel. Aku nggak bakal ngomong banyak tentang produk ini karena aku udah pernah reviewnya, kalian tinggal klik aja di bagian atas ini. Jadi untuk ingredients unggulnya dia ada 5 tipe ceramide, dan juga ada hyaluronic acid, centella, acetica extract, marine collagen, dan juga lain-lainnya. Untuk teksturnya tuh gel gitu, dan dia tuh nyaman banget dipakainya. Again, kalau kalian pengen lebih detail, kalian tinggal nonton video review aku. Next adalah moisturizer juga. Ini adalah si George Sika Care Cream, dan ini juga sudah pernah aku bikin reviewnya. Untuk ingredients unggul moisturizer ini, obviously ada centella acetica extract, dan juga ada niacinamide, ada rose flower extract, ada shea butter, dan juga lain-lainnya. Again, kalau kalian pengen lebih detail, tinggal nonton video review aku. Ini harganya lebih murah dan juga isinya lebih banyak ketimbang si Skintific. Dan menurut aku experience-nya juga sama-sama bagus dengan produk ini. Teksturnya juga kayak gel cream gitu, nyaman banget dipakainya, melembabkannya juga awet, and I really like this moisturizer. Oke, next adalah sunscreen, dan ini sunscreennya murah meriah, jadi kalian gak usah khawatir. Dan sunscreen yang belakangan ini aku suka dari Emina, yaitu Emina Sun Battle SPF 30 PA+++.
Jadi buat kalian belum tahu, dulu aku tuh pernah nyoba sunscreennya Emina juga, tapi formulasi yang lama, yang packagingnya masih kayak gini, dan aku tuh nggak cocok. Aku tuh pernah nyebut kalau nggak salah di video aku yang skincare nggak cocok, kalau nggak salah kalian tinggal klik sebelah sini. Dan sekitar bulan lalu atau 2 bulan lalu, aku cobalah formulasi barunya si Emina ini, karena dia harganya bener-bener murah meriah dan isinya lumayan banget, 60 ml. Soalnya biasanya sunscreen itu kan isinya 50 ml atau bahkan 30 ml doang, sedangkan si Emina itu isinya 60 ml dan ya harganya cuma 20 ribuan gitu. Jadi kayak ya udah coba deh yang formulasi baru, dan ternyata aku cocok banget sama sunscreen yang baru ini. Untuk aromanya dia tuh tetap sama, dan menurut aku dia ini sedikit lebih ringan ketimbang yang lama. Kalau nggak salah aku udah lama nggak cobain yang formulasi lama, jadi kurang tahu. Intinya aku lebih cocok aja yang sama yang ini. Kekurangannya dia ada alkoholnya, tapi karena kulit aku tuh nggak masalah dengan alkohol, jadi aku juga nggak ada masalah dengan produk ini. Alkoholnya juga nggak terlalu keciuman sih di aku. Untuk teksturnya dia tuh kayak krim gitu, tapi bukan krim yang berat-berat banget, masih oke lah di kulit yang normal tuh oily seperti aku. Dan untuk finishnya dia itu kayak healthy glow finish gitu, jadi ada glowy-glowingnya tapi nggak berlebihan. Produk selanjutnya masih sunscreen, dan ini masih murah juga, yaitu si Hana Sui Collagen Water SPF 50 PA++++. Aku kayaknya udah pernah nyebut produk ini juga somewhere my video before kayaknya. Untuk produk ini harga sekitar 30 ribuan kalau nggak salah, isinya 30 ml, dan dia ini SPF 50 PA++++. Jadi SPF-nya lebih tinggi ketimbang si Emina tadi. Jadi biasanya aku pakai Emina untuk indoor, jadi kalau misalnya aku di rumah doang. Terus kalau aku keluar, aku bakal pakai si Hana Sui ini karena SPF-nya lebih tinggi. Untuk si Hana Sui ini dia juga ada alkoholnya, dan menurut aku dia ini alkoholnya lebih kenceng ketimbang si Emina karena lebih kerasa gitu dan keciuman alkoholnya. Untuk ingredients unggulnya dia ada mugwort, ada vitamin E, sodium hyaluronat, dan juga lain-lain. Untuk teksturnya dia tuh kayak gel gitu, dan menurut aku cukup nyaman aja. Cuman aku kurang sukanya dia tuh glowing banget di muka aku. Jadi bener-bener glowingnya di mana-mana and a bit too much in my opinion. Tapi glowingnya itu bakal bagus kalau ditimpa pakai foundation matte. Soalnya kalau misalnya aku pakai foundation matte dan di bawahnya itu adalah sunscreen matte juga, contohnya kayak si Azarine Hydro Sulfate itu, hasilnya bakal kayak kurang bagus gitu foundationnya karena agak kering. Tapi kalau aku pakai produk ini di bawah foundation matte, hasilnya bakal jadi bagus banget. Jadi kayak soft matte gitu, bukan matte yang mati gitulah. Jadi ada kelebihannya juga lah glowing berlebihannya ini. Oke, produk terakhir untuk skincare yang Bobs, ini lebih kayak untuk bulu mata gitu, yaitu si Something ASAP Eyelash and Brow Treatment Serum. Jadi ini dia produknya, aku udah mau habis juga, tinggal segini, dan dia tuh udah kayak butek juga warnanya di aku. Sebenarnya dia tuh warnanya bening gitu, cuman karena dipakai-pakai terus jadi warnanya kayak rada butek gitu, and it's totally fine. Aku sempat nonton katanya nggak apa-apa kalau misalnya jadi butek gitu, dia nggak mengganggu formulasi produknya. Aku sebenarnya beli produk ini karena waktu itu pas aku sering filming, aku kan bakal sering pakai maskara, dan jadinya tuh kayak bulu mata aku tuh sering rontokan, jadi aku pakai produk ini untuk maintenance. Dan sejauh ini selama aku pakai produk ini, memang eyelash aku jadi lebih sehat, dan aku pun nggak terlalu rutin banget gitu loh pakai produk ini. Dan kalau misalnya kalian beli si ASAP Grow Serum ini, kalian bakal dapat kayak semacam penggaris gitu untuk bulu mata, jadi kalian taruh di bagian bawah mata gitu, terus kayak diukur berapa panjang. Jadi ini dia penggarisnya. Jadi seperti yang bilang sebelumnya, aku tuh nggak berharap eyelash aku bakal tambah panjang, tapi ternyata tambah panjang gitu loh. Dan itu kayaknya sekitar 3 bulanan. Kayaknya hasilnya ini dia foto before afternya. Seperti yang bisa kalian lihat, dia tuh lebih panjang, and I did not expect that. Jadi kayak it's a good bonus, eyelash aku jadi lebih sehat dan juga lebih panjang. Maka aku suka sama produk ini. Dan aku juga sukanya dia ini nggak bikin mata buram, karena ada kayak eyelash serum gitu yang dipakai katanya bakal buram, tapi yang ini enggak, dan dia juga nggak perih ke mata. Oke, next adalah Bobs untuk makeup, dan produk pertama yaitu bedak dari Something, yaitu si Something Under Control HD Blur Loose Setting Powder. Punyaku yang shade translucent. Jadi selama ini aku selalu pakai bedak dari Fanboy Acne Solution Loose Powder itu, dan karena waktu itu udah mau habis dan aku ngeliat kayak bedak ini di Watsons kalau nggak salah atau Guardian gitu, akhirnya aku belilah produk ini karena penasaran, dan mereka benar karena bedak ini bagus banget. Jadi dia ini bener-bener bikin muka lebih flawless dan juga kayak pori-porinya lebih ke blur gitu sesuai namanya. Dan aku sukanya tuh dia tuh bukan tipe bedak yang matte-nya tuh kayak matte mati banget gitu loh. Kalian tau kan bedak yang kalau misalnya kalian pakai itu kelihatan banget, bedakan banget. Sedangkan kalau si Something HD Blur Loose Powder ini, dia tuh skin like finish gitu loh. Jadi dia tuh tetap ngeset make up,
tetap nahan minyak, tapi dia tuh bukan tipe matte yang mati banget. Cuman kekurangannya adalah di packagingnya. Menurut aku kalau dilihat memang lucu gitu ya packagingnya, aesthetic. Cuman kurang praktis menurut aku, karena lebih susah produknya dikeluarinnya dan agak susah gitu loh nutupnya. Kayak tuh nyangkut gitu, susah tutupnya. Susah gitu, lebih gampang buka ketimbang tutupnya. Dan kayak aku bilang tadi, nuangin produknya tuh agak susah dan it's just messy gitu loh. Jadi itu sih menurut aku kekurangannya di packagingnya ini, karena kurang praktis. Tapi untuk produknya sendiri formulasinya bagus banget dan juga warnanya kalau nggak salah lumayan banyak gitu. Tapi kalau kalian mau paling aman ya yang translucent aja. Next adalah penghapus makeup, dan produk ini adalah si Mercia Brush Bomb, punya aku yang varian Malibu. Ini bener-bener mempermudah hidup untuk membersihkan brush makeup. Jadi selama ini aku ngebersihin brush pakai air dan juga kayak sabun batangan gitu. Dan kalau aku pakai metode itu harus hati-hati banget, karena aku belajar ternyata kalau ngebersihin brush itu airnya nggak boleh sampai masuk ke bagian sini, karena di bagian sini tuh ada lem yang kayak that glues the brush together dan juga mempertahankan bentuknya. Jadi kalau bersihin brush tuh harus kayak bener-bener hati-hati banget supaya airnya nggak masuk. Dan kalau ngeringin tuh juga nggak boleh di bawah sinar matahari langsung. Pokoknya nggak boleh kayak panas-panas banget karena bisa ngelelehin si lemnya itu. Kalau kalian pengen tahu lebih detail cara membersihkan brush yang benar, kalian bisa nonton videonya Robert Welch karena aku belajar dari situ juga. Jadi si Robert Welch ini adalah professional makeup artist in real life and I learned so much from him. Jadi I highly recommend you guys to subscribe to his channel if you want to learn more about makeup. Balik ke produk ini, kalau misalnya aku pakai Mercia ini aku nggak perlu khawatir karena aku tinggal kayak sediain mangkok, taruh Mercia brush bomb ini kayak beberapa tetes gitu, terus kayak dip sebentar, bersihin, kayak udah deh, nggak bakal ada yang masuk-masuk sini. Dan juga kayak intinya lebih praktis dan dia juga lebih gampang kering. Karena kalau pakai air tuh aku harus kayak nunggu berjam-jam sampai dia beneran kering. Tapi kalau pakai si Mercia brush bomb ini kayak cuman 1 menit kayaknya, atau paling lama 5 menit lah dia tuh udah bakal kering. Plus poinnya juga, dia ini aromanya harum banget yang Malibu ini, kayak beneran harum banget. Jadi waktu itu aku sempat ngebersihin brush pakai si Mercia brush bomb ini di depan teman aku, dan teman aku tuh kayak sempat heran, ini tuh aroma apa kok harum banget. Dia kira tuh apa gitu, parfum kayak apa, tapi ternyata itu adalah aroma si Mercia brush bomb ini karena dia memang harum banget and I really like it. Jadi produk ini tuh praktis banget, dia juga cepet kering dan juga harum. Intinya dia ini sangat mempermudah hidup, terutama kalau kalian punya brush yang cukup banyak. Seperti biasanya kalau kalian pengen beli, tinggal klik aja link di description box. Oke, next adalah lip gloss, dan ini dari Second Date, yaitu si Second Date Gel Lip Gloss, punyaku yang shade Stargazing. Jadi awalnya aku tuh malah kurang suka sama lip gloss ini karena nggak bisa aku pakai untuk filming. Soalnya dia tuh kalau dipakai buat ngomong tuh kayak stringy gitu, jadi kayak kurang cocok untuk filming. Tapi kalau misalnya bibir kalian tuh termasuk yang kering dan kalian kayak pakai lip balm kok kurang mempan, coba deh kalian pakai lip glossnya ini. Jadi dia ini tipe lip gloss yang super thick, jadi dia tuh sangat-sangat awet, beneran berjam-jam gitu. Dan tiap kali aku pakai lip gloss ini, bibir aku jadi nggak kering lagi. Jadi untuk kayak sehari-hari, misalnya bibir kalian kering banget, atau kalian juga buat foto, ini bisa banget. Tapi untuk bikin video menurut aku ini kurang karena again, dia tuh agak sticky, jadi dia tuh kayak stringy gitu loh kalau kalian ngomong pakai lip gloss ini. Harganya kalau nggak salah kayak 100-an gitu, tapi ini beneran awet banget. Ini aku udah lumayan lama pakainya dan aku hampir setiap hari pakainya dan masih ada. Next adalah eyeliner, dan produk itu adalah si Dear Me Beauty X KFC yang si Perfect Matte Eyeliner. Jadi untuk produk ini aku tuh dikasih sama Dear Me Beauty, so it's gifted, but I genuinely really like this eyeliner, dan aku pakai eyeliner itu untuk kayak look ini, kalian bisa lihat. Jadi yang aku suka dari eyeliner ini yaitu dia kayak runcing banget itu tipnya. Tuh kalau kalian lihat dia cukup tajam gitu, dan dia tuh kayak beneran hitam, beneran super hitam pekat gitu, dan dia nggak bleber kemana-mana. Untuk harganya aku lupa deh ini harganya berapa, kalian tinggal cek aja link di bawah kalau kalian pengen beli produk ini. Okay, finally, last but not least, ini juga produknya Something. Itu si Something Surreal Starless Pigment, punyaku yang shade Lilac. Jadi aku beli produk ini untuk makeup aku yang si Euphoria Inspired Makeup Look. Itu juga ada di Reels IG aku. Ini juga harganya di bawah 100.000, tapi kualitasnya menurut aku udah kayak di atas 100.000 gitu. Bagus-bagus banget. Untuk warna-warna lainnya dia juga ada, kayak yang champagne, copper, dan juga agak pink-pink gitu kalau nggak salah dia ada. Untuk yang lilac ini dia tuh warna kayak ungu gitu, dan kalian bisa lihat di sini dia tuh warna ungu gitu.
Jadi dia tuh seperti ini warna ungunya. Aku bakal swatch ke kalian karena ini beneran cantik banget. Ini juga kayak halus gitu. Kayak gini warnanya untuk yang lilac. Super blinding, kalian bisa lihat. Dan di blendnya tuh juga mudah banget. Jadinya kayak gini. Ini dia close up-nya, kalau kalian lihat dia tuh kayak ada warna goldnya gitu, dual tone gitu, dan juga ada warna shimmer-shimmer yang lain. Sebenarnya kelihatan lebih bagus di kehidupan nyata ketimbang di kamera karena ada beberapa kayak warna yang nggak ketangkep gitu. Alright, itu dia produk-produk yang flops dan juga bobs untuk bulan Mei ini. Semoga rekomendasi-rekomendasi aku tuh bermanfaat untuk kalian, dan untuk produk yang aku tidak suka, semoga tuh bisa memberikan kalian tuh kayak viewpoint baru gitu loh. Soalnya kalau misalnya aku lagi nyari-nyari review produk, aku tuh nggak cuma nyari positifnya aja, tapi aku juga nyari negatifnya. So, I hope it will be useful for you guys. Oh ya, sekali lagi, kalau kalian pengen beli produk-produk yang aku sebutin tadi, kalian tinggal klik aja link di description box, jadi kalian gak perlu capek-capek cari commerce, and please keep in mind those are affiliate links. That's it, thank you very much for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!